Leona? Suara Ustazah Hamidah yang duduk di sebelah Ustadz Abizar membuyarkan lamunan Leona yang sedang takjub pada pemandangan di hadapannya. Laki-laki yang baru pertama kali dilihatnya membuat pikirannya mengembara entah kemana. Perkenalkan, ini Ustadz Abizar. Beliau baru tiba dari Madinah. Sekarang akan menjadi guru tetap di sekolah ini dan mengajar pelajaran nahwu dan shoraf, atau ilmu bahasa Arab. Sekaligus beliau juga sebagai kepala bimbingan konseling santri pondok pesantren, sambung Ustazah Hamidah. Salam kenal Leona, selain mengajar, Ana juga diberikan amanah oleh Kiai untuk mengawasi pondok pesantren ini. Ana juga meminta Ustazah Hamidah untuk membimbingmu, apalagi Ana dengar kamu sedang ada masalah, jadi segera konsultasi dengan beliau apapun masalah yang anti hadapi. Ustazah akan memberikan laporan kepada Ana tentang perkembangan anti. Leona masih bingung, apalagi dia merasa tidak melakukan kesalahan, tetapi dia merasa bagaikan seorang yang melakukan kejahatan fatal. Maaf Ustazah, boleh tahu alasannya kenapa Ana memerlukan seorang pembimbing? Apa Ustazah masih menganggap Ana sebagai seorang pencuri? Protes Leona. Leona, ini jadwal barumu. Mulai besok, setiap harinya sesuai jadwal yang sudah ditentukan dan Ana sebagai pengawasmu, jawab Ustazah Hamidah tegas. Pertanyaan Leona tidak ditanggapi oleh Ustazah Hamidah. Justru dia memberikan jadwal kegiatan baru untuk Leona yang tidak bisa dielakkan. Ustadz Abizar yang sedari tadi mengamati hanya tersenyum tipis melihat tingkah Leona yang pergi meninggalkan ruangan dengan wajah cemberut. Hari pertama yang dianggap Leona sebagai hari hukuman dimulai setelah melakukan salat subuh berjamaah. Ustazah Hamidah sudah menunggunya di depan pintu kamar, siap menyambut hari berat Leona. Cepat Leona, suara Ustazah Hamidah mengejutkan seisi kamar. Terlihat senyum tipis di sudut bibir Husna yang mengetahui bahwa Leona mendapatkan hukuman khusus dari Ustadz baru itu. Husna merasa Dewi Fortuna sedang memihaknya. Leona mengikuti langkah Ustazah bertubuh semampai yang mengajaknya menuju dapur. Ustazah, kenapa Ana diajak ke sini? Tanya Leona keheranan. Mulai hari ini, setiap selesai salat subuh, kamu harus membantu Bibi di dapur, menyiapkan sarapan untuk para santri dan santriwati. Setelah itu baru setor hafalan hadis ke Ana. Kamu paham? Tanya sang ustazah. Aku kan di sini buat belajar, bukan dijadikan sebagai pembantu. Batin Leona kesal dan tidak terima akan hukuman itu. Namun, Leona tetap menyeret kakinya mengikuti langkah ustazah. Sampai di dapur, Ustazah Hamidah meminta Bibi untuk mengajari Leona. Kemudian Ustazah pergi meninggalkan dapur. Setelah Ustazah Hamidah pergi, Leona merebahkan tubuh di sebuah kursi panjang yang ada di pojok ruangan besar itu. Leona pun tertidur, menuntaskan sisa kantuknya. Namun, tanpa disadari ternyata Ustazah Hamidah terus mengawasinya dari jauh. Wanita pembimbing asrama itu geram dan kembali menghampiri Leona. Leona, di mana rasa tanggung jawab anti? Baru saja ditinggal sebentar, anti sudah lalai. Leona tersentak mendengar suara Ustazah Hamidah yang menegurnya. Ana masih mengantuk Ustazah. Lagi pula kesalahan Ana itu apa sih sampai harus dihukum seperti ini? Tanya Leona sambil berlalu. Leona mengerjakan semua perintah Ustazah Hamidah. Awalnya malas, tetapi Bibi menyemangatinya sambil mengajak gadis itu ngobrol. Perlahan rasa kesal tersapu oleh candaan Bibi. Setelah selesai, Leona ke kamar hendak beristirahat sejenak. Belum hilang rasa lelah di tubuhnya setelah membantu Bibi di dapur. Suara Ustazah Hamidah sudah kembali terdengar dari arah pintu kamar. Leona, setelah selesai mandi dan sholat duha, sapu seluruh halaman. Setelah itu, anti menghadap Ana untuk menyetor hafalan surat Yasin, dan ada sedikit siraman kalbu dari Ana. Perintah Ustazah Hamidah. Ustazah, Ana baru saja ingin beristirahat. Lagian Ana juga belum hafal, sanggah Leona. Leona yang terbiasa hidup manja, tentu saja merasa berat melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Tetesan air matanya tidak mampu mengobati rasa kecewa terhadap hukuman yang dia terima. Setelah selesai menyapu halaman, Leona melangkah menuju ruangan Ustazah Hamidah. Setelah mengucapkan salam, Leona menyetor hafalan yang diperintahkan oleh Ustazah Hamidah. Tetapi dia tampak gagap karena Leona memang belum hafal. Surah semudah itu, kenapa kamu tidak hafal? Tanya Ustazah Hamidah. Leona, ambil Al-Quranmu dan ikuti Ana sekarang, lanjutnya. Leona mengikuti langkah sang ustazah tanpa bisa membantahnya.
Alangkah terkejutnya Leona ketika Ustazah Hamidah menyuruhnya menghafal surah Yasin di tengah lapangan di bawah terik matahari yang begitu menyengat. Maaf, kenapa Hana harus dijemur hanya karena tidak hafal surat Yasin? Lagi pula, kapan waktu Ana untuk menghafal? Sementara harus melakukan berbagai hal. Untuk kesekian kalinya, Leona membantah perintah Ustazah Hamidah, tetapi tetap tidak dihiraukan. Gadis itu berdiri mematung di tengah lapangan. Wajahnya bermandi peluh. Dia memicing menghindari sengatan sinar matahari yang menghujam korneanya. Dia tidak lagi memedulikan bahwa kulitnya akan menghitam akibat hukuman ini. Bel istirahat kedua telah berbunyi. Para santri dan santriwati keluar dari ruangan. Semua mata tertuju ke lapangan. Beberapa ada yang iba melihat Leona kepanasan, namun ada juga yang puas. Termasuk Husna dan Aini yang tersenyum sinis membuat Leona semakin marah dengan ketidakadilan ini. Melihat pelaku sebenarnya masih bisa tersenyum dan berkeliaran bebas. Hari ini, Leona merasa sebagai hari terberat dalam hidupnya. Apalagi setelah dijemur dan membantu bibi di dapur untuk menyiapkan makan siang. Belum 1 jam dia beristirahat, tetapi sudah dipanggil lagi untuk pelajaran kitab kuning dan latihan ceramah buat persiapan acara muhadarah besok malam. Ditambah lagi dia diharuskan untuk membersihkan kamar mandi sebelum membantu bibi buat persiapan makan sore. Rasa iba Nyai Munawarah tidak mampu membantunya. Itu semua demi kebaikan Leona yang berharap ada perubahan dalam hidupnya. Meskipun Nyai sadar, hukuman itu terlalu berat untuk Leona. Setelah salat maghrib dan mengaji bersama, seharusnya jadwal Leona untuk menyetor hafalan mufradat dan hadis. Lagi-lagi Leona menghindar dengan bersembunyi. Beberapa ustadz dan ustazah mencari keberadaan Leona. Tanpa sengaja, Ustadz Abizar menemukan Leona di kantin. Leona, Anti itu sudah kelewat batas. Anti tahu betapa susahnya para ustadz dan ustazah mencari Anti. Mau sampai kapan Anti seperti ini? Tanya Ustadz Abizar yang menemukan Leona sedang asik makan di kantin. Wajah laki-laki itu tampak memerah. Rahangnya mengeras. Semua laporan perkembangan Leona telah dia dapatkan dari Ustazah Hamidah. Beberapa kali diberi hukuman, tetapi Leona tetap tidak berubah. Ana mendapat laporan bahwa Anti tidur di dapur ketika sedang menjalani hukuman. Sekarang ketika teman-teman belajar, Anti malah di kantin, lanjutnya. Leona kaget mendengar suara keras milik laki-laki itu. Kekagumannya pada sang ustadz menyurut seiring rasa kesal karena diperlakukan tidak adil. Hukuman yang dilakukan Ustazah Hamidah pasti atas perintah Ustadz Abizar, pikir Leona. Apa Ana salah sekedar beristirahat sebentar toh? Nanti Ana pasti menghafalnya. Lagian Ana ini bukan robot yang tidak punya rasa lelah, dan bukan pula seorang penjahat yang harus dihukum. Ustadz pun guru baru di sini. Memangnya Ustadz tahu masalah Ana yang sebenarnya? Perkataan Leona sudah kelewat batas, membuat Ustadz Abizar naik pitam dan menyuruh Leona pergi ke ruangannya. Sebaiknya Anti ikuti perintah Ustadz Abizar. Kalau tidak mau kami hukum lagi Leona. Ustazah Hamidah yang juga ikut mencari Leona melihat Ustadz Abizar tengah memarahi gadis itu. Leona pun mengangguk. Gadis itu tidak mau hukuman kembali mengisi hari-harinya. Ustadz dan Ustazah melangkah kembali ke ruangan masing-masing, diikuti Leona yang berjalan di belakangnya. Aini, untungnya Anti punya bakat action yang hebat. Jadi perbuatan kita nggak ketahuan. Biar tahu rasa tuh anak sok kaya itu. Mentang-mentang orang tuanya dekat dengan Pak Kiai, kata Husna dengan nada sombong. Di tengah perjalanan, suara Husna dan Aini yang sedang ngobrol dan tertawa sangat keras di ruang belajar terdengar oleh Ustadz Abizar dan Ustazah Hamidah. Mereka segera menghentikan langkah. Ustadz Abizar segera membuka pintu ruangan itu. Husna, ternyata pelaku pencuri yang sebenarnya itu Anti, bentak Ustazah Hamidah. Husna dan Aini kaget bukan kepalang. Suara Ustazah Hamidah yang didampingi Ustadz Abizar bagai petir di siang bolong. Wajah keduanya langsung pucat. Ustazah, ini tidak seperti yang Ustazah dengar. Masih mau menyangkal? Ustazah Hamidah kembali bertanya dengan nada tinggi. Bukan kami pelakunya Ustazah. Tapi dia, jawab Aini ikut membela diri. Sudah, semua bukti telah nyata. Sekarang kalian berdua ikut kami ke kantor. Kali ini Ustadz Abizar yang bersuara. Tanpa bisa membantah, Husna dan Aini melangkah menuju kantor dengan perasaan mencekam.